Baik, anak-anakku sekalian yang Pak Rahmat banggakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahdihi wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballagha ar-risalata wa 'adda al-amanata wa nasahhata al-ummah wa jahada ila Allah bi idnihi wa syarajan munirah wa ba'd. Anak-anakku sekalian kelas 6A yang Pak Rahmat banggakan, uhibbukum fillah. Tidak ada kalimat yang pantas kita ucapkan sebagai seorang hamba yang beriman kepada Allah adalah kalimat rasa syukur terhadap segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih mengumpulkan kita, Allah masih memperkenankan kita untuk belajar di sekolah, walaupun pada saat ini masih tetap pelaksanaan pembelajaran masih PJJ, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi niat semangat anak-anak Bapak sekalian untuk tetap semangat, senantiasa semangat dan terus-menerus untuk giat dalam belajar atau menuntut ilmu. Karena yakini bahwasanya menuntut ilmu itu merupakan kewajiban setiap muslim, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, talibul ilm faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu merupakan kewajiban atas setiap muslim. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta dengan para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti langkah manhaj beliau. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai, ayah bunda kita, bapak ibu guru, dan orang-orang yang tercinta yang kita miliki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua dalam surganya, dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, sebagaimana janji Pak Rahmat bahwasanya insyaallah pembelajaran pekan ini adalah bentuk pengiriman video. Kemarin kita sudah belajar berkaitan dengan pengertian khalifah, ya. Kemarin kita sudah membahas tentang pengertian khalifah. Khalifah artinya pemimpin. Khalifah artinya pemimpin umum dalam urusan agama dan dunia setelah wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara khalifah secara lugawiyah adalah khalfan Nabi, yang membelakangi kita. Ya, Pak Rahmat kemarin sudah menjelaskan di Google Map, ya, mudah-mudahan bisa mengingat kembali bahwasanya khalifah, kata khalifah dari kata khalfa, di belakang. Artinya apa? Orang yang membelakangi kita. Maksud sini adalah orang yang mengganti setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat menjadi pemimpin, maka disebut sebagai khalifah, pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemimpin dalam Islam dan juga pemimpin dalam beragama. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, Khalifah Rasyidin itu ada 4. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kemudian sahabat yang kedua adalah Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, dan terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita tentang sunnahnya para khulafaur rasyidin. Jadi sunnahnya Abu Bakar, sunnahnya Umar bin Khattab, sunnahnya Utsman bin Affan, kemudian sunnahnya Ali bin Abi Thalib, itu semua kita bisa berpegang, bisa berlandaskan, bisa kita ambil dalil dalam beragama. Karena sunnah mereka tentu pemahaman mereka sebagaimana tarbiyah langsung dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anakku sekalian, kita masuk pembelajaran yang kedua, yaitu masuk pada khalifah pertama dalam Islam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq pada tahun 11 Hijriah sampai dengan tahun 13 Hijriah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah setelah para sahabat bersepakat, para sahabat bermusyawarah memilih beliau untuk menjadi khalifah.
Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyatakan secara langsung, secara lisan beliau, apabila setelah beliau wafat yang menjadi pengganti beliau adalah Abu Bakar. Tetapi anak-anakku sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi isyarat kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an untuk menjadi imam ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sakit di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Nah, isyarat ini menunjukkan bahwasanya anak-anakku sekalian, para sahabat senior pada masa itu ketika melihat hal demikian, maka ketika wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan menjadi khalifah, yang akan menjadi pemimpin setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa demikian anak-anakku sekalian? Karena sahabat Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang paling dicinta oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang paling dalam imannya di antara sahabat-sahabat yang lain. Anak-anakku sekalian, ada sebuah kisah yang menarik berkaitan dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah. Pada saat itu Rasulullah SAW akan melaksanakan suatu peperangan, yang mana peperangan tersebut membutuhkan persenjataan yang banyak, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kaum muslimin, kepada umat Islam, bagi mereka yang Allah beri rezeki, kelebihan rezeki, maka berinfaklah di jalan Allah karena berperang akan melawan pasukan Romawi atau pasukan orang-orang Quraisy atau pasukan orang-orang kafir. Sehingga anak-anakku sekalian, ketika ini disampaikan oleh para sahabat, didengarkan oleh para sahabat, maka para sahabat berlomba-lomba untuk memberi yang terbaik di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, lagi rekam, mau kirim video rekam. Ya, siap. Enggak. Sehingga anak-anakku sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan, memberitahu kepada para sahabat, kepada umat Islam untuk berinfak harta yang terbaik yang mereka miliki. Sehingga datanglah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mendatang kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, saya infakkan seluruh hartaku di jalan Allah. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil kepada sahabat, wahai Umar, apakah engkau sudah menyisihkan untuk anak dan istrimu? Apa jawaban Umar? Ya Rasulullah, saya sudah menyisihkan sebagian dari hartaku untuk anak dan istriku di rumah. Perhatikan anak-anakku sekalian, datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau datang menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, saya infakkan seluruh hartaku untuk di jalan Allah. Perhatikan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya sebagaimana hal dengan Umar bin Khattab, wahai Abu Bakar, apakah engkau sudah menyisihkan sebagian hartamu untuk anak dan istrimu di rumah? Lihat anak-anakku sekalian, inilah jawaban iman yang paling dalam. Abu Bakar As-Siddiq menjawab, ya Rasulullah, saya sudah sisihkan untuk Allah dan Rasulnya. Anak-anakku sekalian, kalau iman kita seperti Abu Bakar, maka yakinlah bangsa kita, negara kita, atau orang-orang Islam secara umumnya tidak akan mengalami namanya kemiskinan. Kenapa? Begitu dermawannya beliau, begitu dalamnya iman beliau, sehingga anak-anakku sekalian, inilah mengisyaratkan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq akan menjadi khalifah mengganti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan beliau wafat nanti. Kemudian anak-anakku sekalian, salah satu kelebihan Abu Bakar As-Siddiq adalah Abu Bakar As-Siddiq yang dipilih oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menemani beliau untuk hijrah ke Madinah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak meminta kepada sahabat yang kekar,
sahabat yang kuat, ketangkasan yang sangat luar biasa, ditakuti oleh orang-orang kafir Quraisy, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang fisiknya jauh lebih kuat daripada Abu Bakar As-Siddiq. Hal-hal inilah yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat dekat dan sayang kepada sahabat yang mulia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, sekaligus orang yang paling dipercaya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, orang-orang Ansar berkumpul di Safiq Bani Sa'idah untuk memilih pemimpin dari golongan mereka. Mereka beranggapan bahwa khalifah itu dari golongan mereka. Bahkan ada pendapat lain yang mengatakan bahwasanya baik golongan Ansar maupun Muhajirin masing-masing dapat mengangkat khalifahnya masing-masing. Allahu Akbar. Anak-anakku sekalian, kaum Muhajirin yang dari kota Mekah yang mereka tertindas oleh orang-orang Quraisy, mereka berangkat ke Madinah sehingga mereka disebut kaum Muhajirin. Nah, kaum pribumi orang-orang Madinah disebut dengan kaum Ansar. Ya, berita ini sempat terdengar oleh sebagian kalangan para sahabat bahwa kaum Muhajirin pilih pemimpinnya masing-masing dan kaum Ansar juga milih pemimpinnya masing-masing. Mendengar berita ini, anak-anakku sekalian, bergegaslah Abu Bakar, Umar bin Khattab dan Ubaidah menuju tempat orang-orang Ansar berkumpul. Abu Bakar menunggu sampai salah seorang Ansar yang sedang berbicara di atas nama mereka. Kemudian Abu Bakar menerangkan bahwa khalifah itu tidak boleh dijabat kecuali orang-orang Quraisy. Bila juga menyebutkan segala kebaikan orang Ansar, tidaklah segala kebaikan yang pernah disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas mereka kecuali disebutkan seluruhnya oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Inilah anak-anakku sekalian di antara perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada orang-orang Ansar. Kalian mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, andai saja manusia menempuh jalan di suatu lembah, sementara kaum Ansar menempuh satu jalan yang lain, maka pasti akan kutempuh jalan kaum Ansar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sesungguhnya kaum Quraisylah yang paling berhak menjadi pemimpin. Jadi anak-anakku sekalian, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, orang-orang Ansar ingin mengangkat dari orang-orang mereka, golongan mereka menjadi pemimpin. Sehingga terdengarlah sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab dan Ubaidah menuju tempat orang-orang Ansar berkumpul dan menyampaikan ini hadis berkaitan dengan yang berhak menjadi pemimpin adalah orang-orang Quraisy. Berhak menjadi pemimpin adalah orang-orang Quraisy, dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an adalah termasuk daripada orang-orang Quraisy. Umar berkata kepada Abu Bakar radhiyallahu an, "Julurkan tanganmu wahai Abu Bakar." Maka beliau menjulurkan tangannya dan Umar segera membaiatnya, maka seluruh kaum Muhajirin turut membaiat. Yang membaiatnya ikutilah kaum Ansar. Ini terjadi di penghujung hari Senin atau keesokan hari. Seluruh manusia berkumpul di masjid dan Abu Bakar As-Siddiq naik di atas mimbar. Umar radhiyallahu an menyuruh seluruh umat manusia untuk membaiat Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Orang-orang pun bersegera membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menjadi khalifah yang pertama. Kemudian anak-anakku sekalian, setelah dibaiat Abu Bakar As-Siddiq mulai berpidato di hadapan manusia setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, sesungguhnya aku telah dipilih sebagai pemimpin atas kalian dan aku bukanlah yang terbaik. Maka jika aku berbuat kebaikan, bantulah aku, dan jika aku bertindak keliru, maka luruskanlah aku. Kejujuran adalah amanah, sementara dusta adalah suatu pengkhianatan. Orang yang lemah di antara kalian sesungguhnya kuat di sisiku hingga aku dapat mengembalikan hak-haknya kepadanya insyaallah. Sebaliknya, siapa yang kuat di antara kalian, maka dia yang lemah di sisiku hingga aku dapat mengambil hak milik orang-orang yang diambilnya. Tidaklah suatu kaum meninggalkan jihad fi sabilillah kecuali Allah Subhanahu wa taala akan timpakan kepada mereka kehinaan, dan tidaklah suatu kekejian terbesar di tengah suatu kaum
kecuali azab Allah Subhanahu wa taala akan ditimpakan kepada seluruh kaum tersebut. Patuhilah aku selama aku mentaati Allah dan Rasulnya. Tetapi jika aku tidak mentaati keduanya, maka tiada kewajiban taat atas kalian terhadapku. Sekarang berdirilah kalian untuk melaksanakan salat, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kalian. Anak-anakku sekalian, ini merupakan wasiat ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu diangkat dan dibaiat menjadi khalifah. Maka Abu Bakar As-Siddiq berpidato, taati aku apabila selama kebijakanku sejalan dengan perintah Allah dan Rasulnya, dan tidak kewajiban atas kalian apabila kebijakanku bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan beliau, sesungguhnya aku lebih dipilih sebagai pemimpin atas kalian dan bukanlah aku yang terbaik, adalah bagian dari ketawaduan, bagian dari rendah diri dan tidak sombong, sebagaimana diungkapkan oleh sebagian orang-orang zindik, orang-orang yang menentang tentang zakat diwajibkan, Musailimah al-Kadzdzab, dan orang-orang gembong munafik yang lain yang mengatakan kepemimpinan Abu Bakar adalah kepemimpinan yang tidak sah. Kemudian anak-anakku sekalian yang berbahagia, inilah pidato Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar As-Siddiq yang menjadi pedoman beliau dalam menjalankan roda pemerintahan dalam Islam. Sehingga anak-anakku sekalian, setiap kebaikan yang kita lakukan, maka istiqamalah di atas kebenaran, istiqamalah kebaikan tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu senantiasa berpegang teguh dan kitabullah wa sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anakku sekalian, insyaallah pekan yang akan datang kita akan bahas tentang keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq di atas sahabat-sahabat yang lain. Kemudian anak-anakku sekalian, hari ini Pak Rahmat tidak akan berikan tugas, tapi insyaallah pekan yang akan datang kita akan mengerjakan tugas, tapi insyaallah Pak Rahmat tidak akan mengirimkan video. Mohon bisa bergabung semua di hari Rabu pekan depan. Pak Rahmat akan menggunakan Google Meet. Mohon maaf wabillahi taufiq hidayah. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.